Wah, sampai gue kena air kencingnya. Buat apa? Bangsat lo ngapain lo? Nggak, tadi diajak sama itu Nyai siapa? Gue ditelepon sama sepupu gue tentara beneran, pasukan khusus. Lo sebagai abdi negara, ya lo harus namanya pendidikan lo jangan instan lah, harus kerja keras, kayak pegawai, gue harus kerja keras ya, biar naik pangkat. Kan sama cuma itu doang kan. Ngapain lo minta sama itu? Emang bisanya apa sih mereka? Katanya sih banyak yang orang pakai baju agamis itu. Ya bagus lah, mau di sini bang. Tapi ada juga bang yang bertato. Pada katanya yang pertama tato pada diri gitu semua. Gue langsung diam. Tato pada diri. Yang lama kemudian si Kuncen ngomong, emang dulu tempat sini katanya dulu tempat pembuangan main Petrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Hati-hati teman. Dan kali ini gue udah kedatangan narasumber. Dan narasumber gue ini adalah seorang fotografer profesional, sekaligus juga pendaki lawas. Orangnya itu dulu sering banget nih tampil di podcast, dan sekarang dia baru mau ngisi lagi di sini. Udah lama banget. Jadi bisa dibilang legend turun gunung. Waduh. Dan hari ini dia bakal menceritakan sebuah kejadian di Alas Roban. Dan kalian harus nonton video dari awal sampai akhir, karena kalau kalian nonton video dari awal sampai akhir, kalian udah berpartisipasi untuk bersodako kepada Yayasan Yatim Piatu yang ada di kawasan Petamburan ini nih, teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sapa dulu narasumber gue. Dan di depan gue ini udah ada Om Heru Survival. Halo Om Heru, apa kabar Om? Baik. Wah, gokil, ini udah lama banget nih gue nggak kedatangan narasumber spesial nih. Karena Om Heru ini adalah narasumber terlama gue dari tahun 2020 apa ya? 2020 zaman Covid ya? Zaman Covid Om ya. Mungkin buat teman-teman udah pada familiar nih sama sosok Om Heru. Lagi-lagi gue ingetin sama kalian, Om Heru ini adalah seorang pendaki lawas dan juga seorang fotografer profesional. Om, denger-denger lo punya kejadian dan kisah yang ada di Alas Roban ya Om ya? Ada, Alas Roban ada. Alas Purwo ada. Alas Purwo udah pernah aku ceritain di Spotify di channel dulu. Alas kaki ada, alas kaki? Alas kaki ada. Jadi hari ini gue bakal dengerin kisahnya Om Heru pada saat Om Heru ini mengalami sebuah kejadian di Alas Roban. Teman-teman pasti penasaran dong sama kisahnya Om Heru. Jadi sebelum kita lanjut ke cerita, gue mau ngajak buat kalian semua yang punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau jadi narasumber langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Om, gimana Om kisah lengkapnya Om? Ini langsung atau gimana? Langsung. Jadi kalau di Alas Roban itu ini dengan berkaitan dengan pekerjaan gua. Jadi kerjaan gua itu adalah kayak surveyor gitu. Jadi menentukan titik lokasi buat BTS. Atau kan BTS itu yang buat pemancar handphone tuh, tower. Oke. Jadi pemasangan BTS itu nggak sembarangan. Jadi kita ada alat, buat lupa nama alat itu. Jadi yang model gini-gini lah. Kayak buat frekuensi gitu. Jadi BTS itu tuh kalau misalnya di perkotaan tuh kalau rumah kena BTS, lo pasti tajir, melintir lo pasti. Dibayar sama provider. Tahun berapa kejadiannya? Itu kalau nggak salah tuh tahun 2000 berapa ya? Tunggu ya, 2014. Iya. Oke. Jadi memang, jadi gini nih ya, lucu gini John. Jadi kita tuh main kontraktor. Jadi kita ditunjuk sama vendor nunjuk lagi. Itu apa namanya nggak ngerti tuh, subkon apa kayak gitulah. Oke. Nah tugas gue di situ adalah survei. Dan anehnya, kalau tempat-tempat kayak gitu pasti gue disuruh. Alas Roban lah, Alas Mantingan lah, Alas Purwo lah. Bilang, bos kenapa gue di sini bos? Ya kan anak gunung. Karena mah apa hubungannya dengan anak gunung? Karena gunung kan biasa tempat-tempat gitu. Karena gue kirim orang ke tempat-tempat kayak gitu,
paling lama ya, paling lama bertahan di hutan itu, paling lama seminggu. Nah, Alas Roban sendiri kan, kalau di sejarahnya Jalan Alas Roban itu kan zaman dulu kolonial, itu kan dibangun sama Gubernur Dendels tuh, yang dulu perjalanan Jawa ya, dari Anyar sampai Panarukan. Nah, itulah dilewatin Alas Roban. Kalau gue baca literatur ya, di zaman dulu kan itu gokil tuh pemerintah Belanda. Nah, itulah kalau kolonial gitu. Dia nggak percaya tuh mitos, angker. Belanda tahu sendiri kan, oh udah babat aja. Nah, Alas Roban itu dulu, kalau sekarang kan udah ada tol ya, udah sekarang udah nggak angker John. Tapi anehnya banyak orang ya, sampai pernah gue lihat di beberapa YouTube ya, yang kayak warung gaib itu nggak pernah ketemu. Nah, di sini adalah kenapa gue bisa di situ. Pertama kan survei Alas Roban ini biasanya rame, ya kan? Rame. Karena kan udah zaman canggih kan, udah pakai smartphone semua kan. Biasa gue liatin, biasa aja. Jadi gini John ya, dari dulu pendakian gunung itu ya kalau dibilang jadi kayak terbentuk ya. Tapi gue nggak ambil pusing John. Emang pas gue di sana Alas Roban, ya kok banyak banget ya yang nongki gitu kan. Tapi gue cuek aja, yang penting kan kerjaan. Yang penting gue kerja, gue dibayar. Kan itu poinnya. Jadi singkat cerita, ketemu lah orang 1, 2, 3 gitu-gitulah. Pak ini. Terus ada satu orang gitu ngeliatin gue. Emang pernah Pak ke hutan-hutan? Ya gue diem aja kan, yang ngomong temanku, oh enggak, teman saya biasa di hutan. Oh, tapi di Alas Roban loh. Iya kenapa emangnya? Enggak, kita titiknya bukan di sini, di dalamnya lagi. Di dalamnya lagi. Oh ya nggak apa-apa kan, ini kan kerjaan Pak. Kalau nggak kita dapat titiknya, kita nggak bisa bangun, namanya tower itu. Oh iya nggak apa-apa. Tapi ya kita juga melibatkan orang situ juga, karena untuk pembangunan tower itu kan pasti ya kita ngelibatin orang setempat. Pertama survei biasa aja, ya kan. Nah, anehnya pas lagi survei, kira-kira gimana nih? Pas dilihat ini koordinat gini, so pas pada lihat-lihatan. Kenapa Pak lihat-lihatan? Oh ini ke dalam lagi, nggak apa-apa ke dalam lagi. Enggak, ini jalannya ini. Nggak apa-apa, aku senang tuh. Oh gitu. Pas gue lihat peralatan, nggak mungkin nih. Pas gue lihat, pakai sepatu gunung nggak mungkin. Gue pakai sepatu Lars, sepatu tentara. Wah medannya kan, wah lumayan nih. Ya udah kepakai itu sama teman-teman gue. Wah ternyata jauh banget tuh dari titik yang itu tuh. Itu dari jalan raya ya. Gue lupa kilometer berapa ya. Itu gue ke dalam tuh 1 jam lebih, 1,5 jam. Itu jam berapa lu kesana? Itu siang. Siang ya? Siang. Nah di sini tempatnya. Nah anehnya tuh gue situ ada pohon beringin. Kok kenapa? Maksudnya alat itu menunjukkan tempat itu. Waduh di sini dilihatin, kita ngukur-ngukur. Wah ini sini digeser bisa. Tapi jangan lewatin tempat itu. Kata orang sih katanya kan. Katanya angker, katanya orang-orang di pohon beringin itu banyak yang taruh sesajen. Emang gue lihat kayak apa sih, gue liatin sesajen ya udah biasa aja, gue situ ngorok-ngorok aja. Tapi pada saat itu banyak sesajen. Cuman pas yang anehnya udah jam 2 siang. Kenapa liatinnya? Nggak apa-apa, ngobrol liatin biasa. Gue foto-foto biasa kan, foto-foto. Jam 3 pas udah asar, Pak kita balik dulu Pak ke kantor cabang. Lah baru sore Pak, belum ngopi. Gue bawa perlengkapan gunung gue pasti ya, bawa nesting, bawa kompor gue bawa. Ngopi aja di situ. Pak kenapa lagi Pak? Udah sore kan belum maghrib. Iya tapi ini kalau udah jam segini kita nggak ini. Udah nggak apa-apa nyantai. Kenapa gue bisa nyantai bingung ngopi? Karena udaranya enak banget John. Ngopi ngerokok terus hutan bau humus tanah enak banget kan tuh. Orang situ pada ketakutan. Gue cuek aja. Karena bagi gue itu kanker itu nomor 2. Yang penting kan kerjaan. Nah, yang penting kan gue ditugasin sama si bos. Gue nggak mau tahu lo survei di tempat, lo nentuin titiknya. Ini udah ada orang-orangnya bantu lo. Ya udah kapan secepatnya. Nanti ada lagi yang tim yang bantu ada lagi. Ya udah singkat cerita. Karena gue paling risih kalau misalnya orang udah begini John. Gue lagi nikmatin ini, rokok belum habis udah pingin balik. Pak, emang denger suara ajan. Balik, mau ngapain balik? Kan udah asar.
tas. Oh iya udah oke. Karena gue hormatin kan. Udah balik. Saya balik, Pak jadi gimana nih Pak? Gue dibilangin sama apa namanya? Sekolah bilang supervisor. Pak ini, Pak kalau bisa jangan di sebelah yang pohon itu tuh. Katanya ini. Ya Pak, ya terserah nih Pak. Karena alat ini tentu titiknya di sini. Udah, itu bukan urusan gue kan. Urusan yang dari atas kan. Ya gue diam aja sih ngerokok. Gak lama kemudian gue ditelepon sama sepupu gue. Sepupu gue tentara beneran, pasukan khusus. Bang lu lagi di mana bang? Di Lasroban. Oh yang benar punya bercanda bang. Iya. Gue lagi dinas nih bang. Dinas di mana? Di grup mana gue lupa tuh. Entah grup 1 Serang atau grup yang di Bandung. Bang mau ke tempat lu bang. Lu ngapain lu? Bukannya lagi dinas. Gak apa-apa bang. Gue lagi ya pengen ditepin ketemu udah lama. Ya udah tapi jangan kerjaan gue. Enggak. Lu bawa alat nggak? Bawa. Gue minta sepatu lagi ya. Sepatu gue udah jelek. Sepatu Lars gue. Dibawa tuh sepatu itu. Singkat cerita besoknya lah dia datang. Lu berapa lama bang di sini? Ya nggak tahu sampai kelar lah. Kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Lama banget bang. Ya iyalah kerjaan. Lu jangan lupa ya bawa sajen. Ngapain bawa sajen? Maksud gue bawa rokok. Gue bilang. Bukan kembang telon apa. Bunga apa. Bukan. Bang siap bang. Sana kan susah. Kenapa? Karena orang-orang yang gue ajak ini no smoking semua. Bukan tuh yang langsung gimana gitu ya. Gue diam aja kan. Bapak nggak rokok. Saya nggak ngerokok. Oh yaudah deh. Yang ngerokok situ gue doang. Baru itu ada akam situ yang dipanggil buat nemenin gue. Katanya sih juru kunci. Tapi juru kunci masih muda. Ditanya, liatin gue aja. Kenapa? Oh nggak apa-apa bang. Gue bilang bapak nggak tuh masih muda. Cuman mukanya toku, ubanan. Nah singkat cerita, udah nih. Tuh mereka pada ini nih malamnya. Kayak ngerasa gerusuk. Wah kenapa sih itu kenapa? Nah, kenapa? Enggak kok, itu nggak bisa digeser lagi. Nggak tahu itu kayak alatnya ngomong apa? Lihat aja kita kalibrasi lagi di situ juga tempatnya. Emang kenapa? Ya kalau bisa jangan di sini. Ya bukan urusan saya, bapak aja ngomong sama atasan. Saya nggak ngerti kan suruh bos cuma itu doang. Survei tempatnya di sini, nanti tinggal panggil tim yang ngebangun dan segala macam. Udahlah. Nah, udah. Terus semalam 1 malam kedua biasa aja sembari. Jadi banyak kan meeting lah di sana lah gua. Itu baru pertama tuh di Lasroban pas survei. Besok lagi ke kota, istilah ke kota beli logis segala macem. Gue di pinggiran jalan Lasroban ngeliatin aja. Lasroban tuh udah rame nggak kayak zaman gue dulu masih SMP. Wah itu gelap total. Sekarang udah banyak penerangan. Nah di saat itu memang gue juga cek sinyal. Kok di sini? Yang di sini blank spot. Kita jalan lagi ada sinyal. Jalan lagi, oh gitu aja. Singkat cerita, datanglah sepupu gue ini, namanya Dani. Yang tentara ini? Iya, benar tentara. Angkat waktu itu masih season apa gitu, gue lupa. Dia liat gue, bang, lu sama siapa bang di sini? Sama bapak ini. Bang, gue boleh ikut nggak? Ikut ngapain lu ngikut? Logistiknya buat kita berempat nih. Enggak bang, tenang aja bang, gue penting ngikut. Terus ngapain lo bawa tas? Enggak, gue lagi libur bang. Boleh ikut nggak? Boleh. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tasnya dia ini, apa sih kalau kita nih tas tuh kayak naruh terus apa kayak nggak ke kaca kayak kebuka gitu tuh. Oke. Anjing pas gue lihat, nggak apa-apa ngomong anjing. Oh, santai. Lu ngapain bawa itu? Kayak apa sih namanya? Aduh, apa namanya hio tuh? Oke, dupa apa gitu sih? ya? Nah, 1 pak, ngapain lu bawa itu? Batu wangi bang. Oh ya udah. Lu dari mana lo? Lu dari Kuil? Tak ketawa kan tuh. Enggak bang, gue masih muslim. Oh ya nggak apa-apa. Lu ngapain bawa itu? Nggak apa-apa bang. Nah, singkat cerita, gue lupa tuh hari keberapa. Dan lah kita jalan. Jalannya lumayan tuh, sampai berapa kali istirahat. Ya mohon maaf ya, karena yang tim gue ini nggak biasa jalan jauh. Dan pas lagi itu, pas lagi musim, kayak gini, kayak hujan gini nih. Ya, banyak pacet, bukan pacet lagi lintah. Aku cuek aja, udah safety. Berapa kali berhenti, udah. Gimana pak? Ya udah sini. Ya udah gue buka tenda di situ. Buka tenda biasa aja. Jam berapa tuh? Siang, sore? Sore. Jam 2-an lah, nyampe buka tenda segala macem. Udah. Situ nongkrong.
Hari pertama ya udah biasa, pas maghrib. Nah yang orang situ, termasuk yang dibilang kuncen, dicabut. Ya udah Pak, kalau misalnya ada ini nggak apa-apa gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Perhatian gue adalah pohon beringin itu. Pohon beringin keren juga ini ya. Gue foto-foto di situ, John. Sampai sepupu gue bilang, lu ngapain foto beringin ini? Keren nih, gue bilang. Itu pohon beringin aneh gitu. Bentuknya apa ya? Ya ntar bisa searching lah di Google. Pohon beringin di hutan Alas Roban. Terus gue liat apaan saja nih, gue liatin aja. Lu nggak ada duit nih. Kalau ada duit nggak apa-apa buat beli rokok. Ya jangan gila lo bang. Lumayan nih buat beli rokok. Bang, jangan gitu bang. Nah, singkat cerita, gue bermalam situ biasa aja. Memang ada sih suara-suara kayak gitu ya. Cuman karena gue udah biasa dulu naik gunung, apa segala macem. Nah, si papa gue, si Dani, bang, ada ketawain bang. Suara kuntilanak, bener, tapi bukan kuntilanak. Ini gue bawa senter, gue bawa senter yang bukan, gue bawa senter ada berapa ya? Headlamp gue bawa headlamp, bawa senter yang model yang halogen. Pokoknya gue bawa ini banyak lah bawa senter. Gue cari sumber suara itu. Pas gue senter, apaan ini? Musang kawin. Jadi itu mitos ya. Jadi itu bukan suara kuntilanak, musang kawin. Bener bunyi kayak gitu. Mirip tuh ya suara itu. Mirip. Kuntilanak nggak begitu. Emang pas sepanjang di hutan itu, pas kita bermalam, banyak. Yang anehnya ya kalau jadi kita pas lagi ngobrol enak-enak gitu kan, pasang musiknya langsung nggak ada suara, terus angin diem, daun nggak ada yang bergerak. Wah di situ baru tuh. Lo pernah nggak kuping lo kayak memasuki apa kalau dibilang ya alam kosong, bukan alam kosong kalau gue bilang ya, berdengung. Itu berdengung gitu ya. Teng, kiri, gue langsung diem, udah baca doa aja. Dan waktu itu gue bilang, udah pernah sholat belum? Belum. Ya udah sholat aja deh. Udah sholat, nggak apa-apa. Sholat. Kalau nggak salah tuh maghrib, nggak apa-apa. Ajan kedengeran. Begitu Isya, kita sholat lagi, sholat. Nggak jauh situ ada mata air, ya itu. Tapi itu kalau nggak salah tuh ada air mengalir tuh kayak kali kecil gitu kan. Nah lucu gini nih, gue berapa orang yang berempat, gue Dani terus Pak itu siapa gue lupa ya. Sholat, pas bilang amin, banyak banget ya. Pas rakaat keempat nih, assalamualaikum. Nggak ada, kabur. Berempat kabur. Kabur nggak tahu kemana itu. Kemana? Tapi gue cek aja. Gue teriak, lo kemana lo? Nggak tahu, nggak kabar keluar dalam tenda. Wah lo nggak boleh begitu lo. Enggak bang, banyak banget. Jadi kata dia nih, katanya kan gue nggak ngeliat. Kosong. Banyak banget ban belakang gue. Iya bagus lah. Katanya sih banyak yang orang pakai baju agamis gitu. Ya bagus lah. Bang, mau di sini bang. Tapi ada juga bang yang bertato. Pada katanya yang tato pada diri gitu semua. Gue langsung diem gue. Bertato pada diri. Nggak lama kemudian si Kuncen ngomong, emang dulu tempat sini katanya dulu tempat pembuangan mayat-mayat Petrus. Tapi kan gue nggak tahu di mananya kan, katanya begitu, tapi gue nggak ngeliat. Dan sempet bawa anyir gitu kan. Nah pas itu baru si Dani, bang bawa anyir bang. Ya udah lo bawa aja bakarnya tuh dupa. Udah bakar, udah pasang 4 titik, udah. Wah wangi ini. Wangi ya udah. Terus ngobrol. Terus yang lainnya pada ngeliatin gini, gue lupa pak siapa gitu. Karena pak, jangan lihat kiri kanan, jangan center pohon pak. Jadi gimana nih pak? Udah buka itu. Ya maaf kerjaan lah gitu. Nih gini. Terus tiba-tiba ada kelebatan. Apaan tuh? Udah nggak apa-apa, biarin aja. Nih penunggu sini. Gue bilang gitu. Kok Pak Heru tahu? Udah nggak apa-apa, udah yuk gimana nih? Udah ngomong serius. Nih kan pakai senter tuh, pakai headlamp. Yang ngomong serius itu pak, mati semua bos. Senter mati semuanya. Senter baru, baterai baru. Gue pasti bawa cadangan, mati. Tek, bau. Beda lagi, bau mati. Padahal dupa masih hidup tuh ya? Masih hidup. Udah pasti hidup pak. Cuman senter mati semua, tek gitu loh. Ya kan aneh. Tapi kan bagi gue, ya kayak gini lagi ya. Tapi gue bodo amat kayak gitu. Oke. Itu masih kalau kita bilang sore masih jam 9-10 malam, belum mengantuk. Tapi ya udahlah. Nah, gue giniin aja lagi. Coba itu baterai.
baterai, bawa power bank, ganti, nyala lagi, ya udah, lanjutin lagi. Pak, ini kayaknya mungkin Bapak udah kecapean. Yang penting tadi kita udah makan, yaudah kita istirahat dulu ya. Besok tim bawain lagi tempat logistik. Ya udah, oke. Tidur. Yang lucu pas tidur. Pak Hero depan gitu ya, depan apa namanya? Kayak Resleting itu. Iya, yang tenda itu, tempat pintu tenda. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa. tidur berdempetan 4. Satu lagi Pak siapa ya bilang badannya agak gemuk. Ya udah. Kalau nggak saya tidur di luar, jangan. Ini aja. Cuma anehnya tuh di hutan itu yang tadinya gerah kalau dibilang cuacanya sumuk ya, itu dingin banget Nyom. Dingin. Terus bangun sama nanti. Ya udah cuek aja dong. Gue cuek aja. Malah bagus. Habis itu bawa dupa gue liatin ini apa di ujung sana. Gue lihat sih ada beberapa bayangan ya sekelebat, tapi begitu ke center nggak ada. Tapi gue cek aja pada ini semua nih. Gue tetap konsentrasi di di pekerjaan itu. Karena apa? Karena yang satu yang bengong itu yang nggak konsen, dia bingung, pelongo. Terus ini aneh ya. Ini orang Sumatera bisa ngomong bahasa Jawa. Gue langsung, Mas, istighfar, baca selawat. Nggak bisa tadi gitu, akhirnya bisa. Terus anehnya pas gue liat itu terus ada kayak keluar dari badannya dia set gitu. Tapi ya udahlah, gue anggap ini halusinasi gue nih, mungkin asap rokok. Gue tetap itu. Masih berpikir logis terus di sana ya. Karena gue bawa peralatan canggih semua ya. Mohon maaf ya, peralatan itu kan canggih-canggih. Karena mohon maaf ya, gue lebih percaya. Emang gue percaya itu. Cuma kan alat-alat itu kan gimana ya? Lebih percaya itu gue. Emang kita kerja ya. Cuman itu gue kesampingkan dulu, ya tahu. Cuma kan kita di sini kan nggak ngeganggu, kita mau kerja gitu. Sampai gue bilang gini, mohon maaf ya, jangan ganggu. Kita ini mau cari kerja buat makan anak istri. Itu langsung tiba-tiba ya entah percaya atau nggak percaya. Terus yang tadinya sempat pengeng atau gimana, itu kayak udara berputar gitu, kayak lo kayak di ruangan apa Jon nih? Pokoknya misalnya di ruangan nih, begitu keluar kayak normal lagi gitu ya. Kayak ditekap gitu tuh. Nah si kunci itu diem aja. Kenapa Pak? Kenapa Bang? Gue manggil Mas, dia ketuaan, gue manggil Bapak, dia masih muda, bingung kan? Nggak, tadi ada yang iniin katanya. Katanya sosok gede kayak pluk gitu, bawa jubah, kayak kita ditutup. Gue bilang, gue ya awalnya. Nah sempat itu kayak katanya sih kayaknya nggak suka sama gue ya. Pak, saya percaya itu Pak. Cuman saya tidak mau terjebak dalam di situ. Saya percaya Pak itu Pak. Cuma saya nggak mau terjebak di dalam itu. Ya paham. Saya bukan meremehkan Pak. Tapi saya percaya, tapi saya nggak mau terjebak. Di sini kita mau kerja Pak. Saya percaya itu Pak. Selama kita baik-baik aja, kita udah izin apa segala macam, wah, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Dia langsung diem tuh kunciannya. Tapi dibilang kuncian nggak mau. Tapi ngerokoknya Jon, ampun, udah kayak kereta. What's? Buset, gue ini rokok, gue sama dia lebih ini dia. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti, dia baca nggak ngerti. Nah setelah itu, udah kita tidur ya. Udah akhirnya tidur. Pas tidur ya udah biasa aja. Nah cuman anehnya sepupu gue itu si Dani. Mana lo? Anjing Bang. Oh iya. Hati-hati lo ya. Jin gue bilang. Iya. Bawa senter. Waktu itu hujan pakai payung. Senter. Terus gue liatin. Ini sama-sama dia siapa gitu ya. Woi, ngapain lo? Jadi merinding gue. Kok dari jauh kayak cewek gitu ya. Cakep banget. Woi, balik lo. Terus dia jalan si Dani itu. Woi, ngapain lo? Gue samperin. Weh, ngapain lo? Itu, aduh gimana Jon nih? Mau dibilang serem, iya juga. Mau dibilang ngakak. Lo tau gak karena kencing jalan gimana sih? Wah, sampai gue kena air kencingnya. Gue tampar, bangsat lo. Lo ngapain lo? Nggak, tadi diajak sama itu Nyai. Nyai siapa? Lalu gue bilang gitu, Nyai siapa? Nggak ada Nyai gini. Lo gimana sih lo kencing? Mohon maaf ya. Ya anjing bilang, lo ngapain? Akhirnya, ini resletingin. Lo ngapain? Tadi kan kencing. Iya tapi diajak jalan sama cewek, nyai siapa? Nggak ada Nyai sini. Ya udah Bang. Dia bilang, lo tentara kayak orang tolol lo.
Ingat loh, jangan ganggu, ini kerjaan gue. Iya bang, siap bang, siap kan tentara gitu, tentara, siap bang. Udah tidur lah. Makanya aku bilang, udah tidur, udah baca doa aja. Baca ayat kursi. Udah malam tidur. Alhamdulillah tidak apa-apa. Udah besoknya, udah biasa ya, aktivitas biasa aja. Datanglah tim, datang siangnya, datang banyak orang kan, makin banyak, makin asik kan tuh. Banyak datang segala macam, udah bawa alat-alat. Terus yang anehnya pas tim itu, Pak nggak salah Pak di sini Pak. Ya iya, Bapak jangan nyalain saya. Bapak kalau nggak keberatan mau dipasang di sini, tawarnya, ya silakan aja ngadu sama yang orang pusat. Saya mah di sini kerja. Iya, oke. Udah. Nah, si Dani kemarin nih orang ngilang si Dani. Kemana nih orang? Lo kemana? Situ bang ada sendang apaan sendang? Sendang bang, mata air. Lo jangan macam-macam mata air. Lo jangan kencing dan bokir situ ya. Enggak abang. Ini gue ada pacul tuh. Yang di gunung tuh pacul boker. Lo jangan sembarangan lo kencing sama boker. Iya bang. Enggak bang, siap bang. Udah. Nah, hari itu mah biasa aja. Hari 1, 2. Gue nggak tahu hari keberapa. Nah, pas lagi ngobrol gini, lagi enak ngobrol. Ya kan karena dia ngikut sama gue, terus sepupu gue. Kemana ya ini? Lihat sepupu saya nggak? Yang bilang kucing tadi ke situ Pak, ke sendang. Iya, situ kan ada sendang Pak. Sendang tuh apa sih? Itu Pak mata air. Yang waktu mandiin kalau para peziarah apaan? Ya gitulah Pak. Gitu apaan? Ya biasa ada yang minta doa pesugihan. Emang ada? Ya gitulah. Ngomongnya ya gitulah. Gue penasaran kan. Nggak taunya sorry nih ya. Boleh gue peragain nih? Boleh. Ini mata air. Apa kalau dibilang mungkin kolam ya? Kolam. Duduknya begini. Duduk apanya? Duduk gini terus. Perempuan ya? Iya gini. Nyanyi. Pas gue lihat siapa ya? Kayak cewek gitu. Tapi cantik. Dani. Cewek itu nyisir itu. Sama si Dani. Kayak orang dongo gitu. Dani. Itu gue langsung nyalain senter yang halogen sama headlamp. Udah nggak ada. Baru jatuh ke kolam. Goblok ngapain lo sini? Di mana bang? Goblok mau ngapain di sini? Enggak bang, gue mau mandi. Bukan lo jarang mandi kalau tempat kayak gini. Kalau dingin nggak mau mandi. Enggak bang. Linglung. Itu malam kejadian tuh? Malam. Dia kan bingung, misalnya kita lagi rapat nih. Hilang tiba-tiba ya? Kan dia kan biasa namanya, lo dulu ya kita mau rapat dulu, ngerokok atau gimana. Kok ngilang kan gue jadi kepikiran jadinya kan. Dalam hati gue, ada dia ikut jadi ngerepotin. Akhirnya kan konsentrasi gue kan terpecah John. Di samping mikirin kerjaan, mikirin dia juga nih orang kemana ya kan. Memang kalau kemampuan sih, ya nggak gue lakukan lagi, dia kan pasukan khusus. Udah nih, lo ngapain? Enggak bang, lihat aja main. Lo sekali lagi lo ya, jangan ganggu gue ya. Gue suruh turun sekarang juga. Bang, siap. Udah. Nah, pas gue hari keberapa gue ke kantor cabang. Udah. Cuma berapa jam kita balik lagi. Ambil motor, balik lagi, masuk lagi ke dalam hutan. Karena kan tenda belum gue bongkar. Situ kurang lebih udah hampir seminggu. Nah singkat cerita, pas di hari keberapa gue udah lupa. Itu gue nggak ngerti, tim gue itu dia ada acara, satunya lagi sakit, satunya lagi pulang ke Jakarta, ke Bandung, report ke kantor pusat, satunya lagi Pak itu kemana gitu ya, gue nggak tahu. Dan gue berdua doang sama si Dani. Jadi gue disuruh standby, katanya nanti ada orang dari pusat Jakarta akan datang ke situ, katanya gitu kan. Tapi nggak tahu kapan. Ya sekarang kenapa? Sinyal susah. Dan untungnya waktu itu gue dikasih telepon satelit. Jadi kalau ada emergensi bisa nelpon. Tapi kan harus hemat baterai juga kan tuh. Telepon satelit kan pakai baterai juga. Pas gue liat telepon satelit canggih juga nih. Nah, gue coba telepon. Wah mantep. Ini bener nih telepon bisa saya pakai, bisa Pak kalau emergensi. Tapi karena jauh dari pusat listrik kan kita belum bangun tower kan belum. Nah, gue coba tuh handphone satelit tuh. Canggih juga udah. Oke.
Berdua doang masih Dani. Di situ baru itu. Baru situ pas di hari keberapa ya, gue biasa aja. Karena di hari-hari itu gue hanya meriksa perimeter di sini. Terus ya udah biasa aja gitu kan. Gak berpikir macam-macam. Dan anehnya kalau setiap gue habis sholat isya atau maghrib ya, si Dani ngilang. Misalnya gue bilang sholatnya. Ini bang gue lagi ini. Kenapa halangan? Nggak bisa kencing. Kalau cewek halangannya kan haid. Coba apa halangannya? Kan gitu. Kecuali ini ya bersetubuh kan. Ya bang lagi nggak enak badan. Kalau nggak enak badan lu tidur aja dalam tenda. Gue bilang. Ngapain kalau keluyuran? Awas lo ya. Sekali lagi gue liat makan ke kolam itu apa bilang senang itu awas lo ya. Iya bang siap bang. Kok ngilang kemana ya? Gue cek-cekin Dani. Kan kita ada HT. Dani. Terus suara hati bunyi. Siapa ya? Siapa nih? Lu jangan macam-macam. Monitor Dan, lu di mana? Kan ada hati gua. Kesini saja. Lu jangan macam-macam. Siapa lo? Kesini lo. Tiba-tiba tenda gua rubuh. Kan gua lihat angin, emang udah angin. Ini angin nih. Pas gue lihat, pasak gua ini lagi gue sendiri itu gue ini lagi pas gue lagi nin pasak ini siapa gelaritin gue ada gelaritin gini nih cuma gue lihat jarinya panjang gue langsung tolong ya jangan ganggu saya pas gue mau gini hilang pas gue itu lagi iya gue baru ingat ya kok ini aja berdoa terus gue pasang lagi tuh hiyo pasangnya 1 2 3 4 di tenda 1 2 3 4 pas pasang hiyo loh kok gue pasang hiyo terus gue bakar api unggun tapi bukan api unggun gue mendemang pohon enggak ya kayu gue bakar ya apa gue bilang nih pasang bakar gue ngerokok nih nah di depan ini hiyo nih itu kok rame gue langsung gini nih. Jadi lo ngumpul tau gak orang ngumpul? Lo tau nabun? Iya. Gimana? Astagfirullahaladzim, gue langsung nunduk ngambilkan orang nih. Diisep tuh orangnya tuh ya? Dan semuanya pakai tatoan semua. Tapi kedenger tuh suara hidung tarikan nafas. Ngumpul nih, misalnya misalnya nih Hio nih. Ini 3 orang, jongkok. Gue langsung, ini apa gue vertigo? Gue gini nih. Apa gue vertigo atau gue halusinasi? Bohong banget nih bangsat nih nggak mungkin banget begini nggak ada. Jadi gue berpikir real aja bangsat. Tapi habis itu gue astagfirullah ya mohon maaf ya mohon maaf nggak ada. Habis itu bawa anjir. Akhirnya gue saking kesal gue penasaran karena gue tahu tempat itu kan udah gue pakein tanda tuh karena Blue Ribbon tuh kalau kita naik gunung tuh. Gue kesenang itu. Bilang si Daninya tuh tidur kayak orang pingsan. Kaget lah situ. Hatinya aku di sini. Dan bangun dan. Gue ini naik, gue gampar, gue siramin air. Di situ langsung ngamuk. Matanya langsung kayak ngat putih gitu. Wah gila nih, bukan dia nih. Bangun lo bangsat, gue ini naik bodo amat. Cuman abis itu gue, aduh astagfirullah, gue salah lagi ngucapin kata. Ya udah berdoa lagi. Cuma masih ngamuk, gue tenangin dan bangun, istighfar. Lama-lama dia gini. Siapa kamu? Gue hair goblok gitu. Masih bengong, keling lu. Gue bawa ke tenda. Dan minum. Gue masak air nih. Baru panas, langsung. Baru mateng, ya, panas tuh. Iya. Dan anehnya enggak, gila nih orang nggak apa-apa nih. Tapi bagus lah. Baru pas dia gitu langsung, itu baru dia. Lu kenapa lo? Kenapa ya? Gue kan di sini bang. Gue tadi dulu orang ngerokok aja. Lo kan di dalam bang lagi lihat berkas center. Gue keluar aja ngerokok. Nggak mungkin pala lo pitak gue bilang. Gue udah terlalu tendang, ngapain lo tiduran? Oh tadi diajak Nyai bang. Nyai siapa? Nyai lagi nih. Nyai siapa? Gue bilang. Nggak ada gitu-gitu. Jangan diadain kayak gitu ya. Enggak bang, ini bang. Akhirnya gue ngomong gini, face to face ya, kita laki-laki emang laki. Lu tujuan lu sini ngapain?
Enggak bang, ini gue bosen bang di tempat ini, di barak gini-gini, bosen gini-gini. Enggak lah, ngapain? Ya kan, ini bukan di gunung, ini hutan nih. Ini hutan angker, bukan wingit nih. Jangan macam-macam di sini. Kalau gue di sini kerja, enggak bang ini bang. Terus gue bilang gini, terus lo sendang tuh ngapain? Gini bang, enggak lo terus terang aja sama gue. Gue ya mau ini bang, mau ini apa? Mau ada ritual, mau ritual apa? Ya kan pangkatku masih rendah bang, gue pengen pangkat tinggi. Ya terus kenapa dengan hubungan dengan ini ritual itu? Ya kali aja si Nyai itu. Nyai siapa sih? Dia nggak ngomong. Nyai siapa sih? Nyai itu katanya bisa jadi gue naik pangkat. Kan naik pangkat kan gaji gue naik. Bukan begitu caranya, gue bilang. Ya yang penting lo kalau yang penting lo namanya lo tentara, yang penting lo berbakti atau apa segala macem lo ini otomatis pangkat lo naik apa kayak gini-gini. Gue lihat selama ini lo kayaknya kalau ada sholat kayaknya malas banget. Jadi kalau misalnya kita sholat atau gimana dia nggak ngikut di luar gitu ngerokok. Terus suka begini. Wah lo kacau, gue bilang lo ikut ajaran siapa? Gue bilang lo ikut ajaran siapa lo? Pak sampai ngomong itu. Nah setelah itu baru gue baik kan. Ketawa begitu kita ketawa terus kita diam tuh. Lu pernah nggak kalau kita lagi ngobrol ketawa ada lagi ketawa gue bilang burung tuh, suara burung tuh. Saya kayak ada suara cewek ada ketawain, tapi yang anehnya tuh ada suara cewek, ada suara nenek-nenek, ada kakek-kakek. Ini apa nih? Bukan gue nyalain tuh center. Lu pernah ada center yang paling mungkin sekarang ada di toko online yang terang banget, itu pakai itu ya harganya berapa juta itu. Center itu bener terang banget ya. Cek nggak ada. Sampai gue kesel, udah nyari center lah. Nah ini tek. Gue terang Jon. Jadi katanya, tapi setelah berapa minggu kemudian, kok saya lihat di tengah hutan kok nyala terang banget. Itu center itu tuh. Gue lupa merek apa. Lo pernah ada yang menyaksikan tuh ya? Iya. Itu apaan tuh terang banget? Sangkanya apa? Mungkin UFO, bukan lah, center yang canggih tuh apa tuh. Terus bilang gini sama Dani, Dan, emang gue kenal kita teman dari kecil. Lo ngapain kayak gitu, percaya kayak gitu? Gue tahu kita percaya kayak gitu ada. Pas ngomong kayak gitu, itu Nyai siapa? Emang ngapain sih Nyai itu? So, langsung kuping gue pengong itu, kayak ada gini. Langsung, gue diem aja, Dia bilang mau ngerokok aja deh. Ngerokok, gue tahu rokok sini. Iya kan? Kan ada kopi. Langsung, lo ngapain bang? Ini aja kopi. Bilang apa gue kesel gini. Gue penasaran nggak bilang Nyai itu. Gue mau ketemu. Bang, jangan bang. Iya, itu siapa Nyai itu? Ingin pangkat. Katanya lo pingin apa ini? Jangan bang. Udah. Taruh kopi hitam, rokok, kretek. Gue pakai, nggak apa-apa gue sebutin merek. Gue dengar merah. Bakar situ. Apa gue bilang gini. Mohon maaf yang ada di hutan ini. Jangan gangguin nih. Kalau mau yaudah sini turun. Kita. Sampai gue bercanda gitu. Ya udah kita sini turun, kamu jangan nakut-nakutin kita. Ya udah kalau mau ngopi mau ngerokok sini, gue taruh begini. Nah, gue ngobrol sama si Dani, rokok habis. Tapi kan gue bilang, alah itu angin. Ya bisa aja kena angin kan lama kecil. Habis rokok. Gue bilang gini, Dan, jangan bukan begitu caranya Dan. Ini zaman beda nih. Udah zaman digital, zaman teknologi. Gue tahu itu ada. Ya tahu gue pernah ngalamin kayak gitu. Cuman gue nggak mau terjebak dalam kemusyrikan dan kemistikan. Gitu loh. Kita berpikir real. Lo sebagai abdi negara, ya lo harus namanya pendidikan lo zaman instan lah. Lo harus kerja keras kayak pegawai. Ya gue harus kerja keras biar naik pangkat. Kan sama cuma itu doang kan. Ngapain lo minta sama itu? Lo bisanya apa sih mereka? Lo bilang, lo bisanya mereka tuh apa? Lalu ngomong gitu John gue. Lo bisanya apa sih mereka perewangan atau segala macam? Itu langsung tuh John. Itu angin langsung kayak berputar gitu. Gue bilang, ini fenomena alam. Ya berdoa aja. Nah kemudian, udah capek bang gue malah berdebat mah. Dia tidur. Udah ketika gue ngerokok aja. Abang bilang gini, Nyai mana ya? Gue bercandain. Saya mau ketemu sama Nyai. Itu di hutan sama di gunung kan beda John. Kok di hutan bisa ada kabut? Itu keluar dari kabut itu siapa? Cewek. Cakep banget. Itu pakai kebaya merah. Gue langsung, Nyai siapa? Gue udah gini aja deh. Lo gila apa gue yang gila apa yang gila kan gitu aja udah lah. Istilahnya
udahlah, tos-tosan aja lah, ya kan? Gue nggak mau sepupu gue terjebak kayak gini. Pas gue liat ke belakang ini, si Dani kayak apa namanya kalau orang itu namanya Jan? Wah, rep-rep. Kayak gitu. Pas gue liat, wah, rep-repan, itu nggak ada. Gue bilang, tapi masih ada kabut, kok ada kabut di hutan ya? Dia kesurupan. Kesurupan ini suara yang cewek. Gue langsung, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya nih. Gue nggak tahu, gue inget dulu pernah belajar sama orang. Udah tuh gue ini aja berita. Gue baca tuh namanya ayat kursi. Itu satu tasbih itu kan 100 ya, 99. Gue baca itu. Itu tasbih gue, pecah. Gila, men. Pecah maksudnya putus gitu loh. Astagfirullah. Gue kesel nggak tahu kemana, gue nggak tahu pikir gue kemana. Itu yang pecah tasbih. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu yang tasbih itu, yang apa? Butir-butir itu, gue lempar ke badan dia. Keluar loh dari badan sepupu gue, keluar gitu, langsung diteriak, panas. Baru disadar. Mungkin kalau orang lain gue dukun kali bang, bukan. Gue refleks aja. Lo siapa? Dia ngeliatin gue aja. Lo siapa? Mau nyekek gue? Dia ngeliatin aja. Gue nggak ada niatan apa. Gue nggak apa ya. Ya baca doa yang gue bisa, ya udah ayat kursi itu. Tuh pas mau ke 99 mau ke 100 tuh ya, pecah itu. Bilang tidak ada, nggak mungkin ya. Kalau Allah berkehendak, udah. Kamu tuh makhluk, kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu tuh makhluk. Kamu tuh ciptaan, kamu bukan siapa-siapa. Dia ngeliatin aja. Lo mau nyekek gua. Dan itu ngeliatin aja. Matanya beda. Gue kesel lagi, gue lempar lagi tuh. Baru deh joprak. Nah, bangun jam 12 siang. Tuh tidur ngorok, bukan ngeri orang ngorok nih. Ya mohon maaf ya, jangan sampai kalau orang ngorok katanya mau lewat. Ngorok kenceng banget. Itu gue gak tidur tuh. Gue sholat lagi, ya kan? Sholat sunnah aja, sholat. Ya, itu gangguan banyak banget John, gangguan. Tenda digaruk-garuk gitu. Siapa gue bilang. Yang gue takut hewan hutan ya. Entah ya kan situ banyak juga ya. Macan kumbang tapi bodo amat. Karena itu udah gue pagerin, maksudnya gue kasih garam biar nggak ular apa segala macem. Itu banyak banget tuh gangguan tuh, banyak banget. Masa di tengah hutan gue dipanggil, Mas Heru. Cewek siapa sih itu cewek? Gue ketawa aja. Iya saya Heru kesini aja. Jadi gue bilang gila aja, udah kesini aja, jangan ganggu saya. Ayo dong sini dong. Ayo kita minum. Tapi gue bilang gila gitu. Tuh dan itu apa ya? Sembuh itu lagi. Jadi masuk ke badan itu banyak banget. Itu masih berdua lagi posisi. Berdua. Gila lu. Entah itu hari keberapa, kayaknya nggak sampai berapa hari. Datang pasti kuncen itu. Gue ceritain itu. Terus akhirnya gini, udah sebentar ya. Gue mau ngomong dulu sama Kuncen sama Dani bertiga. Itu maksudnya gimana Pak Kuncen? Anggapnya Pak Kuncen ya. Dia itu mau diajak kawin sama Nyai itu. Emang waktu itu Mas Heru ketemu gimana? Iya, disendang di tiduran gitu. Iya. Untung nggak jatuh ke kolam udah ya mohon maaf ya. Ya kolamnya ya biarpun cetek tetap aja kalau tenggelam ya mati aja. Kan begitu. Dan yang mati ya udah dibawa ke alamnya. Menjalin apa ya? Penganten. Jadi istilahnya kata Dani, iya bang, kok ini. Ya udah kata nikah sama saya. Nanti apapun yang kamu minta saya penuhi. Kan itu siluman. Gue langsung astaga. Nah singkat cerita ya, adalah situ ada ya seorang pemuka agama Kiai. Langsung dilihat sama Kiai, udah kamu mandi dulu, dimandiin. Terus gue cerita, terus Kiai itu ngeliatin gue, ini kayaknya udah sering ya. Iya Kiai, lain saya kerjaan gitu. Gak takut? Saya sih gak takut Kiai. Itu kan wingit. Ya biasa aja. Saya takut tuh kalau ada kerjaan saya udah kelar, terus saya belum dibayar. Itu sebagai saya takut tuh horor tuh, ketawa tuh kayak itu. Iya gua anggap bercanda aja. Tuh kayak itu dulu mantan jawara. Nah, setelah itu baru gue bilang gini, Dan, lu tuh gila ya. Oh ternyata lu ikut sama gue lu ada maksud. Kan lu udah tahu pengalaman gue naik gunung inilah itulah, ada Bojima kena ini kena itu. Lalu ngapain lu minta persediaan? Terus gitu kan ada tumbang. Ya nggak tahu ya tumbang. Kan Pak, gue tanya sama si Kuncen,
Pak, bener nggak sih pesugihan kartu tembak? Iya. Nah, kalau kawin itu, ya iya. Ya lo kawin. Tapi bisa jadi lo tetap orang biasa, tapi dalam diri lo tuh bukan lo. Katanya sukmanya diambil. Tuker gitu ya. Ya kayak gitu lah, nggak ngerti lah gue. Oke. Silakan. Gue langsung berpikir, masih ada kayak gini ya. Tapi itu alas roban. Alas kan hutan. Ada. Di Alas Purwo juga pernah kayak gitu. Alas Purwo, lo hilang di situ, nggak bakal dicari sama tim SAR. Hutannya luas 43.000 hektar. Memang banyak di Alas Purwo. Dan memang gue tanya sama Kuncen, dulu bagaimana nih hutan? Dia kan cerita turun temurun kalau Kuncen, dari kakeknya lagi. Ya dulu, zaman dulu itu saya pernah lihat tuh yang satu, itu Petrus, buang, karungin, buang. Itu ya kan berarti nggak sempurna kan? Ya udah kita sholat aja, mau disempurnakan di sini. Itu saya pernah lihat yang itu. Oh dulu waktu penyebaran agama Islam ada yang itu lewat gitulah. Ya bagus ya, berarti itu kan jin, kan itu aja. Terus saat itu diketawa-ketawain si Kuncen. Tapi Mas Heru biasa aja. Ya Pak, saya menganggap itu biasa aja Pak, saya nggak mau mengkultuskan ya, kalau itu musyrik bagi saya. Ya kalau masalah itu mah saya nggak ikut campur, saya cukup menghormati aja, tapi bukan saya ikut ini, enggak. Kan gila tuh kan. Itu pesugihan. Apa kalau gue bilang ya pesugihan naik pangkat, nggak ngerti gue. Iya. Terus yang aneh gue tanya, lo itu dapat apa ya, perintah itu dari siapa? Dari teman gue, temannya siapa lah kayak gitulah. Dari teman gue ini katanya. Emang ada bukti? Ya kan? Kalau ada bukti gue mau berguru, gue tantangin siapa guru mau. Nah, teman lo sendiri sampai susah tuh kredit motor, sampai ditagih debt collector. Bisa nggak tuh ngilangin data si jin itu? Coba ilangin data gue di tagihan. BI checking tuh ya. BI checking. Bisa nggak? Kalau bisa gue berguru sama tuh guru lo. Ya enggak, ya nggak sakti. Nggak ada orang sakti, yang sakti Tuhan, gue bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masih ada loh jin kayak gitu. Jadi ya, dari kesimpulan kita gue ini sama yang sepupu gue itu, janganlah bermain seperti itu. Ya kalau mau lo naik pangkat, mau jabatan, ya lo kerja yang bener lah. Kan gitu, kerja keras dan segala macam. Pasti. Nah singkat cerita, ya udahlah selesai itu. Tower itu udah kebangun ya, bukan urusan gua. Nah akhirnya sepupu gua tuh naik pangkat tuh. Tanpa itu, ya? Iya. Tapi kan berapa bulan, prosesnya hampir setahun. Lama tuh ya? Nggak sampai setahun, naik pangkat. Abang bilang, naik pangkat kan lo? Iya bang, siap bang. Sampai cium tangan gua. Tapi bukan karena itu tuh, bukan karena Nasruban tuh. Memang murni itu ya? Nyai. Enggak bang. Malamnya gue dimimpiin sama nyai itu. Malamnya gue dimimpiin. Tapi setelah berapa minggu lah dari Alas Roban. Nyai siapa? Gue lupa namanya siapa itu. Ada aku ceritanya di beberapa YouTube channel. Ya maaf, manggil aku Denmas. Maaf Denmas gini. Saya bukannya ini, tapi saudara Denmas yang pingin ini. Katanya ada aura gimana nggak ngerti lah. Tapi bagi gue itu mimpi kan, itu kan jin. Iya. Dia kan meminta. Gitu. Bang, kok Nyimas nggak ini saya? Kayak di mimpi ya kan mimpi ya. Mimpi kan gua nggak tidur. Saya nggak berani Denmas masih ada terah ini gitu. Si Nyimas itu. Ya mohon maaf. Tapi dalam mimpi kan. Iya. Emang Nyimas siapa sih? Tapi asli nggak begitu. Cantik tapi asli nggak begitu. Udah tua gitu, serem banget. Ini wujud saya yang asli itu serem banget. Stop, ya udah. Dalam mimpi ya, saya nggak mau ketemu nyai. Mau nyai, mau Nyimas, saya nggak mau ketemu Nyimas dengan wujud seperti itu. Ya boleh dong, kita manusia kan. Kenapa kita bisa begitu? Ya kan Nabi Sulaiman, ada doanya di Al-Quran. Nabi Sulaiman jin aja takluk. Berarti kita lebih sempurna derajatnya dibandingkan itu. Nah itu. Jadi kesimpulan dari cerita gue itu, janganlah memuja seperti itu. Oke. Tapi ya gimana, masih ada kayak gitu. Gue juga nggak percaya, John. Gila sih. Berarti ini garis besarnya sih ya, tujuan si Bang Dani ini memang ada maksud tertentu ya. Karena lu lagi ada di sana dan mungkin mumpung ada Om Heru nih ya kan, mau ke sana. Alih-alih dia mau nemenin lu atau bete, tapi ternyata dia malah melakukan pesugihan di Alas Roban. Gila sih. Coba, tapi masih ada ya Mas Dani? Sampai sekarang. Ada, tinggal di Aceh nih sekarang. Mas Dani, luar biasa Mas. Ada tinggal di Aceh nih. Udah married, udah istrinya polwan, anak 2. Maka kalau misalnya gue cengin, yuk kesana lagi Alas Roban. Enggak lah bang. Sampai sekarang gue cengin lagi tuh.
Enggak, kita nggak sarapan yuk. Mau nyai. Kali aja lo naik pangkat jadi jenderal, kan nggak apa-apa. Gue tantangin lagi jadi jenderal lu. Cuman dia bukan dari Akmil sih dia. Iya, susah ya. Nah, Bintara. Oke, Om. Berarti Om Heru sama tim dari proses survei sampai akhir itu menempati Alas Roban berapa lama? Hampir sebulan juga. Hampir sebulan tuh ya? Sebulanan. Kalau untuk si Mas Daninya ngikut Om tuh berapa lama? 2 minggu lah. 2 minggu tuh ya? Kan dia bilang gitu, bilang lama banget itu loh, cuti loh. Ini ada maksud. Semingguan apa? Nyai, 2 minggu. sosoknya ini terjawab sudah di mimpi Om ya? Sosoknya terlihat jelas dan bahkan sempat menyebutkan nama, tapi Om lupa nama aslinya. Cuman nyimas-nyimasnya aja ya? Nyimas Jadi, nyai itu. Buat teman-teman ya juga yang mungkin paham atau peka ya terhadap hal seperti ini, ya mungkin bisa komen nanti di kolom komentar kira-kira sosok yang dimaksud Nyai ini penunggu sendang Alas Roban itu siapa, nanti boleh di komen di sini. Karena Om Heru nih lupa nih, bantu ingetin. Om, sosok si Nyai ini bisa dibilang apa ya, melakukan pernikahan dengan si Mas Doni. Itu sempat terjadi nggak sih sama Mas Dani ini? Pernikahan itu sempat terjadi atau enggak tuh? Kalau yang sangat resikonya sih nggak jadi, karena gue udah ketemuin dia. Karena Om sempat, udah ngegipen duluan tuh ya di Sendang ya waktu dia tepar. Jadi katanya gini nih ya, kalau itu terjadi, mohon maaf ya, tanda kutip, amit-amit. Kalau udah melewati kematian, kan dibawa. Iya. Nggak mungkin dalam ini kita jasad, raga, hidup terus gitu, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Lo mesti melewati alam kematian dulu, baru bisa ngikut, kan gitu. Iya. Dan yang lebih menariknya lagi nih ya teman-teman, ternyata Alas Purwo itu Alas Roban. Alas Roban, Alas Purwo mulu nih disclaimer nih. Alas Roban itu adalah tempat pembuangan mayat-mayat korban Petrus penembakan misterius tuh. Di tahun 80-an lah, 885. Berarti orang-orang yang Om lihat bertato itu bisa dibilang Kemungkinan lah ya. Korban-korban pembuangan deh. Dan nggak tanya mah kuncinya iya. Alas Purwo, Alas Mantingan, Alas Roban. Bukan hutan-hutan itu. Kan dia kan dapat cerita dari yang turun-temurun deh. Dulu. Kan itu tahun 80-an tuh, zaman Petrus dibuang. Kan kasihin juga, maksudnya ya nggak jasadnya kemana ya kan, karungin dibuang. Iya. Kan berarti penasaran kan tuh. Terus juga sempurna. Terus juga tadi sempat ada kejadian di saat sholat berjamaah tuh ya. Itu dia. Wah, itu yang jawab amin. Amin kayak ini loh, kayak satu masjid gimana sih? Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa. Tapi nggak ada tuh sosoknya tuh ya Om Heru lihat, tapi teman-teman Om Heru itu Iya. ada. Banyak katanya. Oke. Kabur katanya, makanya kabur lah. Kenapa kabur? Dan yang anehnya tuh sosoknya nggak cuma satu, tapi Banyak. bervariasi tuh ya. Bervariasi. Cuman kan ya udah, memang di saat itu merinding gua, tapi ya udah, namanya sholat. Iya. Dia kan gimana? Lebih percaya mereka apa lebih percaya Allah gitu? Gua percaya sama Allah lah. Tapi yang gue saluti dari semua kejadian yang terjadi Om ya, lu tuh menyikapi semua kejadian itu dengan berusaha untuk melakukan berpikir positif. Iya, positif. Apakah itu cara lu untuk menghilangkan rasa takut atau gimana? Iya, itu. Itu. Sama ngerokok udah. Tapi sebenarnya lu takut juga, ada rasa takut ya? Pasti. Semua orang pasti merasa takut. Pasti ada takut. Fitrah tuh ya? Tapi bagaimana kita mengatasi ketakutan kita? Ya udah, ingat sama Tuhan lah. Iya. Makanya bilang, nyebut, istighfar. Ya udah, istighfar aja. Dari semua orang yang ikut di rombongan lu, cuman lu doang nih yang paling waras nih Om. bisa dikatakan begitu, karena gini John. Karena dari pengalaman gue sering naik gunung segala macam, ketemu kayak begitu ya. Ya gue mensugesti pikiran gue, ya udah. Lo itu memang apa, kalian emang ada, tapi lo ya kita berbeda. Ya gue cukup menghormati aja, bukannya gue depan lo gue ya enggak lah. Iya, paham. Hormati aja udah cukup. Mereka juga tahu kita kok, karena kita paling sempurna. Iya. Kenapa? Jadi kalau mungkin ya mohon maaf kalau ngomong salah ya. Karena kalau bilang entah jin atau lembut, kalau untuk menjadi manusia tuh butuh waktu 1000 tahun. Katanya begitu ya, kalau mohon maaf kalau gue ngomong salah, yang gue denger gitu. Kan dia pengen sempurna. Kenapa? Ya pengen nikah dengan manusia gitu. Katanya begitu untuk menyebarkan ilmunya. Kan dia kan ngiri. Iya. Gila, bayi dalam 9 bulan sini hidup. Dia kan ngiri.
saking pengen sempurnanya tuh ya. Iya. Tapi lo harus lewati 1000 tahun dulu, Jin. 1000 tahun. Kan pengen sempurna. Ya Wah, gitu luar aja. biasa banget sih kejadian yang terjadi di Alas Roban yang dialami sama Om Heru. Jadi intinya dari semua kisah ini ya pesen-pesennya ya, jangan sampai melakukan hal jalan pintas hanya untuk mencari jabatan atau minta yang lain-lain. Om. Iya. Karena kita masih ada Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal mengabuli doa kita, teman-teman. Iya, itu aja. Oke, Mas Dani, salam ya Mas ya, salam kenal Mas. Kalau Mas Dani nonton nanti bisa lah nanti untuk menceritakan dari POV-nya Mas Dani nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu nih, kan lebih seru lagi nih. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen dengar kisahnya Mas Dani, coba komen lagi di sini. Undang Mas Dani, biar nanti Mas Dani kita hadirkan di sini Om ya. Kalau beliau berkenan. Iya, emang dia demen kayak gitu-gitu ya. Sampai ke Pulau Beratus pernah juga. Udah banyak kayak gitu. Iya, iya. Kalau dibilang kan sekarang uka-uka ya. Bukan. Iya, ya ilah. Ya gue sih kalau gue lebih ini ya, budaya aja. Iya. Oh begini kayak Labuan Ratu pada malam satu suro. Mohon maaf yang dari tukang starling jadi kuncen. Tukang pagi jadi kuncen. Lo bisa ngelayanin 1000 perziarah, kuncen sih kan cuma 10 orang. Kok bisa sampai puluhan? Ini tukang starling ini cuman pakai akar bahar udah lo nyaru aja di kuncen gampang. Palsu, kucing palsu. Iya. Om, ada yang lagi mau gue tanya nih Om. Tadi kan Om sempet menyinggung kebiasaan Om sering mendaki gunung, jadi tuh bisa dibilang terbuka dengan sendirinya ya, bisa dibilang ya. Nah, itu maksudnya gimana tuh Om? Penjelasan lebih detailnya lagi tuh. Ya, Apakah maksudnya- kejadian di gunung yang pernah Om alami itu bisa membuat Om menjadi lebih sensitif dan lebih peka terhadap hal gaib? Atau gimana tuh? Iya memang. Cuman kalau dalam kota, gue bisa nutup lah. Gue nggak mau ngeliat kayak gitu. Cuma kalau di gunung di hutan, tok. Yang lihat, tapi terus gini. Gue begini. Ini gue ngeliat lo liat gue. Ya lo tuh mau ngapain? Yang paling serem adalah di gunung. Gue bisa ngeliat lo nggak bisa lihat gue. Lo udah masuk alamnya dia. Itu yang serem. Gue bisa lihat lo nggak bisa lihat gue. Kayak di film-film tuh ada tuh yang Iya, ruangan iya. detektif tuh, yang cermin warna itu paling serem gue. Udah lo pindah alam. Bisa dapetin. Itu tapi kemungkinannya 5%, 10%. Tipis lah ya. Tipis. Kan semua orang ciptain sama lah aja semua manusia ya. Beda kan keimanan doang. Nice. Cuman dari situ emang pelajaran yang gue ambil ya, hikmah yang gue ambil ya, tidak ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan Tuhan. Karena kalau kita terlalu takut dan Oh iya, semakin juga takut semakin ini. berbahaya juga ya, apalagi di hutan, di gunung. Iya memang ada. Panik, kabur, jatuh, itu yang berbahaya tuh. betul. Bukannya, wah dempetin dedemit, bohong itu. Yang ada, lo ngelewatin kabut, terus lo terprosok, lo jatuh ke jurang. Bukannya diumpetin, nggak ada. Diumpetin gitu, lo diumpetin, nggak mungkin. Pasti lo jatuh dulu ke jurang, nggak tahu kemana, kan jurang kan dalam. Ya kan? Nggak mungkin itu mereka minta tumbang, nggak mungkin. Menurut gua ya, nggak mungkin. Oke, Om, terima kasih banyak Om ya, sekali lagi udah mau turun gunung nih. Gila, udah lama banget kita nggak bersuah. Dan akhirnya gue bisa mendatangkan Om Heru kembali di sini di podcast Titik Koma. Dan ya lagi-lagi buat teman-teman, gue mau ngingetin buat kalian semua yang punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Om Heru kayak ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma. Oke, dan tadi di awal juga gue sempat mengingatkan, jadi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak, karena kalau kalian nonton dari awal sampai akhir itu nggak di-skip, kalian udah ikut berpartisipasi untuk menyumbangkan atau bersodako kepada Yayasan Yatim Piatu yang ada di kawasan Petamburan, karena penghasilan kita ini ada hak mereka juga. Amin ya Pak. Gitu. Oh, makasih banyak ya Mas, sekali lagi Om ya. Sama-sama, John. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan akhir kata gue John Arya dan Om Heru Survival pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.